Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdih wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatik astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Para anak-anak sekalian, santri-santri Pondok Pesantren Al-Aminiyah, hafizakumullah jami'an. Senang sekali hari ini Ustadz berada di tengah-tengah adik-adik sekalian, para penimba ilmu, wujuhun nayyirah, wajah yang terang benderang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan hati-hati kita sebagaimana Allah mengumpulkan jasad-jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini Ustadz ingin mengingatkan diri Ustadz dan tentunya setelah itu adik-adik sekalian tentang pentingnya ilmu. Ya, santai-santai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ingin kemuliaan, jalannya hanya ada pada ilmu. Kalau kau ingin ketinggian di dunia dan di akhirat, itu hanya ada pada ilmu. Ilmu kemuliaannya tak berbatas. Andai kata kau mau jadi pejabat kemuliaannya terbatas. Habis 5 tahun tak lagi menjabat, hilang kemuliaannya. Ada masanya, ada masa pensiunnya. Tapi yang namanya ilmu dan ulama, tak pernah ulama itu pensiun. Sahih. Ada salah seorang teman Ustadz, ya, Ustadz bilang kepada beliau, "Akhi, barakallahu fiik, kenapa antum tinggalkan kampus? Kenapa antum masuk ke politik praktis? Antum jadi pejabat, jadi anggota dewan 5 tahun, 10 tahun. Antum jadi ulama selama-lamanya. Pikirkan kembali." Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa'dullahi haqqan. Janji Allah benar. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan pernah menepati janji. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan derajat para ulama. Anak-anak yang Allah muliakan, tidak ada persaksian yang lebih besar daripada persaksian diri Allah tentang keesaannya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dalam kitabnya Miftahul Daris Sa'adah, Imam Al-Qayyim rahimahullah mensejajarkan, kata Allah, lihatlah, kata Ibnu Qayyim, lihatlah Allah mensejajarkan persaksian tentang keesaannya antara dia, malaikat-malaikat dan para penimba ilmu, para ulama. Anak-anak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membuat orang menjadi mulia. Ilmu tak mengenal yang namanya nasab. Ada seorang ulama tabi'in, luar biasa keilmuannya. Asalnya budak milik seorang perempuan Mekah. Tuannya melihat dia selalu menimba ilmu, selalu belajar. Akhirnya tuannya memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah merdeka, dia fokus belajar dengan para sahabat. Rumahnya Masjidil Haram, tempat tinggalnya Masjidil Haram, semua di Masjidil Haram. Ya, berguru dengan sebagian besar sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadilah dia ulama besar. Padahal tampilannya tidak indah. Orangnya berkulit hitam, hidungnya pesek, matanya agak sedikit cacat, kakinya agak sedikit pincang. Subhanallah, dari penampilan zahir tak ada apa-apanya. Namanya Atha bin Abi Rabah. Ketika menjadi ulama besar, subhanallah, ada salah seorang khalifah datang membawa 2 putranya, Harun ar-Rasyid, di bawahnya Al-Amin, di bawahnya Al-Ma'mun. Ya. Ketika itu ada Atha sedang sholat, dia minta fatwa, tunggunya Atha sholat. Putra-putranya bertanya, ini orang besar sekali, ini orang begitu dahsyat, sehingga anda wahai ayahanda, engkau khalifah tapi begitulah engkau
setia menunggunya selesai sholat. Siapa gerangan orang ini? Subhanallah. Selepas sholat dia datang, ya, datanglah khalifah membawa anaknya minta fatwa kepada Atha. Selepas keluar dari Masjidil Haram, berkata ketika itu ayahnya, kalian tahu, itulah sebenar-benarnya kemuliaan, ilmu yang muliakan manusia, bukan nasab, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekuasaan, tapi ilmu. Kalau andai katakan ingin kemuliaan, apa jalannya? Apa jalannya? Ilmu. Allah mengangkat derajat para nabi dengan ilmu. Allah mengangkat derajat para ulama dengan ilmu. Subhanallah. Tak ada sesuatu perkara yang lebih mulia daripada ilmu. Ahmad bin Hanbal mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menimba ilmu tak ada bandingannya. Idza sahhat fihi niyyah, kalau niatnya benar. Perbandingan antara seorang alim dengan ahli ibadah bagaikan perbandingan Nabi dengan umatnya. Anak-anak sekalian, ada orang-orang yang taat beribadah, tapi tak mendasari dengan ilmu. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang berilmu. Ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, kisah seseorang yang membunuh 99 nyawa. Akhirnya hatinya meronta-ronta, hati kecilnya ingin bertobat, ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada penduduk setempat, tunjukkan aku mana orang alim kalian di sini. Aku ingin belajar, aku ingin bertanya tentang diriku ini, nasibku ini. Ustaz riwayatkan dengan makna. Ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Menurut mereka inilah orang alim. Kadang-kadang jemaah sekalian, anak-anak, masyarakat salah memandang orang alim. Orang yang taat beribadah, rajin beribadah, tekun, dianggap orang alim. Belum tentu. Akhirnya datanglah yang membunuh 99 nyawa bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa, kira-kira adakah bagiku pintu taubat terbuka? Karena kurangnya ilmu, dianggap orang dia berilmu, disuruh rujuk ke dia, dengan kejahilannya mengatakan tak ada pintu bagimu untuk taubat. Dosamu terlampau berat. Kau sudah membunuh 99 nyawa, bagaimana kamu bertobat? Akhirnya dia putus asa daripada rahmat Allah. Akhirnya dia menyatakan, kayaknya memang hidupku harus senantiasa berbuat kejahatan. Dia ambil belatinya, dia tikam orang ini, matilah orang ini. Berapa jadinya? 100. Kata Syekh Syekh Salim bin Id al-Hilali, kata Syekh Salim, bukan Said, Salim. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dan bahayanya kejahilan. Orang ini berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu, anak-anak, besar dosanya. Tahu kamu dosa terbesar apa? Syirik. Nomor 2 apa? Dosa terbesar kedua, al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini penyakit ahli ibadah. Mentang-mentang banyak ibadah dikira orang alim, minta fatwa, dia berfatwa tidak bisa tobat, dibunuh 100. Inilah bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Akan datang masanya, kata Nabi SAW, hatta la yubqi Allah fil ardi aliman, hatta la yubqi fil ardi aliman, ketika Allah tidak lagi menyisakan ada orang alim ke bumi ini. Kata Rasulullah dalam hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu min suduril ibad. Allah enggak mencabut ilmu langsung dicabut dari dada manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika tak ada lagi orang alim di bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Diangkatlah orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin. Fastuftu, dimintakan fatwa. Fa'aftau fadallu wa adallu. Mereka memberikan fatwa, mereka sesat, mereka menyesatkan. Anak-anak sekalian, aku cintai karena Allah SWT. Kau belajar semua. Ilmu itu tak ada bandingan apapun juga. Belajar. Subhanallah. Akhirnya orang ini berjalan, 100 dia bunuh. Terus berjalan, hati kecilnya meronta, bertanya kepada masyarakat, mana orang alim? Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Subhanallah, benar-benar orang alim.
kadang-kadang masyarakat salah menunjuk orang dianggap ni alim, padahal ni ahli ibadah. Ini benar-benar ditunjukkan kepada orang alim, dan dia datang, dia bertanya, kata orang alim, wahai anakku, tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat Allah luas. Silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepadanya. Tetapi aku melihat engkau tinggal di tempat orang-orang yang buruk, negerimu penuh dengan orang-orang yang buruk, hijrah, tinggalkan. Beribadah kepada Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala di sana, nun di negeri sana ada orang-orang yang saleh, bergabung dengan mereka, dan dia pun berangkat. Di tengah jalan wafatlah dia, Allah wafatkan dia. Datanglah ketika itu malaikat-malaikat azab dan malaikat-malaikat rahmat. Mereka berebut membawa jasad orang ini, membawa orang ini di mana, membawa ruhnya. Ya, di mana mau diantarkan? Maka Allah kirimkan ketika itu malaikat dalam bentuk manusia. Akhirnya ini menjadi penengah, ukur saja ke negeri mana dia akan lebih condong hijrah. Apakah dia lebih condong ke negeri tempat dia lama atau negeri yang akan dihijrah? Diukur, Allah dekatkanlah dadanya ke atas, lebih mengarah ke sana. Diambil oleh malaikat-malaikat rahmat. Allah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, bahayanya kejahilan, keutamaan ulama, bahayanya ahli ibadah tanpa ilmu. Menunjukkan butuhnya kita hijrah. Jangan tanggung-tanggung, jalan terus hijrah. Orang ini niatnya benar, niatnya lurus mau hijrah. Innamal a'malu binniyat, dengan niatnya Allah sampaikan dia kepada tujuannya. Subhanallah. Ya, barang siapa ingin berhijrah, mati di tengah jalan, Allah sampaikan dengan tujuan hijrahnya. Ada salah seorang melihat sahabat-sahabatnya hijrah daripada salah seorang sahabat Nabi. Ya, kemudian dia pun tak punya kendaraan, tak punya tunggangan. Dia paksakan hijrah, di tengah jalan meninggal, wafat. Orang-orang mengatakan belum sampai di hijrah, Allah turunkan ayat tentang dia, bahwasanya Allah telah sempurnakan dia niatnya dengan hijrahnya. Subhanallah. Jadi anak-anak sekalian, kita semua ini, di mana lingkunganmu? Lingkungan orang-orang yang buruk, tinggalkan, hijrah. Pergi ke tempat orang-orang yang baik. Ya, sembah Allah bersama mereka. Dan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita dalam keadaan bersalah, berdosa, segera taubat, jangan tunda-tunda, terus taubat. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bukan sekarang yang Allah lihat, tapi ujungnya. Kau sekarang hafal Quran, kau sekarang hafal hadis, mati dalam keadaan berbuat keburukan, kau akan masuk neraka. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la ya'malu bi ahmali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kadang seseorang beramal amalan ahli surga, jarak dia dari surga tinggal sejengkal. Tapi Allah telah tetapkan ketentuan takdir. Orang ini beramalnya tak lurus dalam pandangan manusia, karena dalam ayat dikatakan fi ma yabdulun nas, beramal amalan surga dalam pandangan manusia. Dia memiliki keburukan dalam hatinya, maksiat dalam dirinya, hanya Allah yang tahu dan dia. Subhanallah. Akhirnya karena kemaksiatan ketika kesendiriannya, hati-hati anak-anak. Kemaksiatan sendiri itu bahaya. Kau sekarang baik-baik baca Quran, nanti kau pulang liburan, kau di kamar, kau tonton apa yang Allah haramkan, itu bahaya loh. Itu membuat engkau tenggelam. Bahaya. Itu namanya dasisah, keburukan. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Bisa kau ditenggelamkan di akhir hayatmu, dibalikkan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan sebab orang itu yantakis, berbalik arah, karena salehnya hanya nampak di pandangan manusia. Jadi anak-anak sekalian, ya ini menunjukkan kepada kita segera bertaubat. Kalau kau salah, Allah Maha Penghapus, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segera kau hijrah, sempurnakan hijrahmu. Andai kata di tengah jalan belum sampai kau kepada hijrahmu, kau meninggal, Allah sempurnakan niat hijrahmu. Karena rahmat Allah begitu luas. Ya, aku berharap kau sekalian ini semua jadi ulama loh. Subhanallah. Tidak sekedar jadi ahli ibadah saja. Kau harus belajar. Paham anak-anak? Ya. Ahli yang merusak dunia ini dua. Satu adalah orang-orang jahil. Ya. Yang seolah-olah dia paham.
Yang merusak dunia ahli ibadah, satu tuh. Karena orang minta fatwa kepadanya. Yang kedua adalah para penguasa-penguasa yang zalim, yang merubah agama ini kadang-kadang mereka. Subhanallah. Ya. Camkan apa yang Ustaz katakan. Di sini ada guru-guru antum, Masya Allah, Ustaz Amin, hafizahullah, belajar, Masya Allah, ke sana ke Pakistan, belajar dari guru-guru. Sebagian kawan-kawan beliau juga kawan Ustaz, belajar, ambil ilmunya, rajin belajar, pelajari agama ini, pelajari akidah yang benar. Ya, kembangkan dakwah ini, sebarkan agar Allah mengangkat derajat, agar Allah SWT mengangkat derajatmu. Ya, atau diangkat derajatnya sampai-sampai dikatakan oleh raja, ya, sebarkan di seluruh kota Mekah, la yufti illa Atha, tak boleh memberi fatwa di kota ini kecuali Atha. Bahkan Ibnu Mas'ud datang, mereka datang minta fatwa, kata Ibnu Mas'ud, mengapa datang ke saya? Ada Atha, mengapa kau tak datang kepada Atha? Ilmu. Wajahmu ini ganteng-ganteng, tak ada makna kalau kau tak punya ilmu. Subhanallah. Kalau kau sudah ganteng, kau punya ilmu, ilmu kau amalkan, ilmu kau dakwakan, kau sabar, luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan Ustaz. Ya, inilah mungkin Ustaz bisa sampaikan kepada anak-anak sebagai motivasi untuk belajar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.